Kemudian les mots pour prendre contact. Nah, kemudian ketika pertama kali kita bertemu dengan seseorang, kemudian ada orang lain yang memperkenalkannya, kita menjawab je suis ravi de vous avoir rencontré. Artinya saya senang dengan mengenal Anda. Tapi jarang ya saya dengar nih ya. Di Prancis sendiri lebih familiar orang mengatakan enchanté. Salam kenal istilahnya. Enchanté. Ini mungkin kalau formal banget ya. Tapi kalau enggak ya enchanté. Kemudian ketika kita telah mengenal orang tersebut, nah misalnya kita berpapasan di jalan, maka kita mengatakan bonjour. Nah, bonjour ini untuk sehari penuh ya. Maksudnya sehari penuh ini saat matahari bersinar ya, dari pagi sampai sore. Bonjour. Bahkan eh, orang Prancis itu walaupun tidak kenal, tapi kalau kita berpapasan di jalan, ya kita bilang bonjour, 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 saling salam menyalami. Jadi orang Prancis itu ternyata ramah-ramah juga ya. Kadang-kadang lebih ramah dibandingkan orang Indonesia atau orang Asia yang terkenal ramah. Karena walaupun di jalan nggak kenal, mereka mengatakan bonjour. Tapi mungkin tergantung kotanya juga. Kalau di Paris, mungkin saya nggak tinggal di Paris, jadi saya kurang tahu. Tapi kalau di Brest ini, tempat saya tinggal, itu pasti bonjour. Nggak kenal kalau berpapasan di jalan kita mengatakan bonjour. Kemudian Divan, saya pernah satu kali mengunjungi teman Divan, itu gila banget, mereka ramah banget, saling menyalami di jalan yang tidak kenal dan senyum ramah, ramah banget. Kemudian kalau mereka naik bis, kalau penumpangnya turun di bis, mereka tidak lupa mengucapkan terima kasih saat kepada supirnya coba. Dan si supirnya pun membalas berterima kasih, kemudian saling mendoakan seperti bonjour nih. Nah, kemudian kalau sudah di sore hari kita menggunakan bonsoir. Sebenarnya boleh juga kita menggunakan bonjour. Apalagi sekarang musim panas, maghribnya itu jam 22. Kalau di Indo itu jam 10 malam ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ini sudah sore apa belum. Jadi kita menggunakan bonjour terus. Tapi kalau kita tahu jam sudah jam 5, itu kita menggunakan bonsoir. Jadi ini nggak masalah ya. Asal jangan pagi-pagi bonsoir. Aduh, kalau pagi-pagi nggak. Pagi-pagi pasti bonjour. Mending bonjour semuanya dibandingkan bonsoir. Oke, bonsoir ini khusus ya setelah sore hari. Kemudian di rumah ketika kita akan tidur, mengucapkan selamat tidur itu bonne nuit. Untuk berpisah, good night kalau dalam bahasa Inggris kayaknya ya. Kemudian di dalam situasi familiar. Nah, jika situasinya familiar, kemudian kita bertemu dengan teman atau orang yang kita kenal, kita bisa menggunakan salut. Salut, bukan bonjour lagi, tapi salut. Kemudian kita orang itu jawabnya salut. Jadi kalau ada teman kita yang mengatakan salu, kita harus menjawabnya salu, teman. Nah, tapi kalau kita sudah dibilang salu, baru kita bilang bonjour, itu hasilnya itu artinya kita membuat suatu pagar atau pemisah. Kalau ada orang bilang salu, kita harus bilang salu. Kemudian kalau saya pernah sering saya bilang salu, kemudian dia jawab bonjour, maka saya juga mengulang lagi dengan mengatakan bonjour. Kemudian limo pour arrêter les contacts. Nah, ketika kita akan berpisah nih. Ketika orang baru saja bertemu dengan orang lain untuk pertama kali, kita bisa mengatakan ketika akan berpisah, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Saya senang telah mengenal Anda. Kemudian untuk meninggalkan seseorang dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan khusus, kita mengatakan au revoir. Tapi kalau sudah familiar, jadi kita bilang salut. Nah, jadi salu itu bisa untuk pertama kali dan ketika kita akan berpisah. Salu, salu. Kemudian kalau kita udah mau berpisah, salu, salu lagi. Awalnya saya agak aneh tapi lama-lama terbiasa. Kemudian yang lebih familiar lagi ciao atau a plus. Nah, biasanya ada yang mengatakan ciao ciao. Nah, ciao itu berarti up sampai jumpa lagi kayaknya ya. Tapi lebih akrab. Kemudian ada juga a plus. Sampai jumpa lagi. Kemudian kalau kita bertemu lagi, kita akan bertemu lagi dalam hari yang sama, kita menggunakan atutalah sampai nanti. Jadi masih hari yang sama. Kemudian kalau kita akan bertemu lagi untuk besok hari atau
minggu depan kita mengatakan a bientôt, artinya sampai bertemu lagi, tapi bukan hari ini, besok atau minggu depan. Jika kita tidak tahu secara persis kapan kita akan bertemu lagi, kita bisa mengatakan a plus tard. Jadi sampai ini artinya sampai nanti juga ya, sampai kemudian. Enggak deh. Artinya aja sampai nanti. Jadi jangan diartikan ya ini, jangan diartikan mentah-mentah ya. Jadi perhatikan yang harus diartikan itu ininya. Kapan kita menggunakan a plus tard, kapan kita menggunakan a bientôt. Oke, kapan kita menggunakan a tout à l'heure. Harus dibiasakan. Kemudian di wilayah utara Prancis. Nah, di wilayah utara Prancis. Oh iya, adieu. Jadi adieu ini ketika kita akan berpisah dan tidak akan bertemu lagi, kita menggunakan adieu. Tapi itu cuma di wilayah utara Prancis. Di wilayah selatan Prancis, adieu itu artinya sama dengan au revoir. Artinya kita bisa bertemu lagi. Tapi kalau di wilayah utara, adieu ini untuk ketika kita tidak bertemu lagi, tidak akan bertemu lagi. Jadi salam perpisahan banget nih. Jadi harus hati-hati ya, karena pernah ada teman saya yang dari Spanyol, dia kalau berpisah selalu mengatakan adieu, karena mungkin di Spanyol juga bahasanya mirip untuk berpisah. Tapi karena dia di sini di wilayah utara Prancis ini, teman saya pernah mengatakan, aduh jangan pakai adieu, karena adieu itu di sini artinya kita nggak akan bertemu lagi. Jadi gitu, oke? Selanjutnya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, atau kita bersalah, kita ingin meminta maaf ceritanya. Nah, saya artikannya, ketika kita melakukan suatu hal yang salah kepada seseorang, kita menyentuh orang lain, atau pokoknya kalau kita melakukan sesuatu yang misalnya tidak sengajaan, yang mungkin bisa mengganggu orang lain, kita bisa mengatakan je suis désolé, atau pardon. Pardon itu lebih sering ya, pardon. Misalnya kita ingin lewat, kemudian ada orang menghalangi, kita bilang pardon. Kemudian kalau dalam keadaan formal, kita bilangnya veuillez m'excuser. Artinya ini permohonan maaf ya, tapi normal normal lagi. Formal banget. Tapi kalau lebih familiar, kita bisa mengatakan excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Tapi saya lebih suka pardon. Pardon, pardon. Excusez-moi juga. Ini lebih sering ya. Kalau désolé ini biasanya kalau misalnya ada orang teman ingin meminta sesuatu kepada kita, jasa atau apapun, dan kita tidak bisa melakukannya, kita bilang désolé, je suis désolé, je ne peux pas faire ça, ou je n'en ai pas, saya tidak memilikinya. Oke, saya lanjutkan. Ketika kita ingin memohon sesuatu, ketika kita ingin memohon sesuatu jasa kepada seseorang, kita harus menambahkan s'il vous plaît. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya tolong. Atau menambahkan kalimat vous permettez. Artinya Anda mengizinkan. Jika orang menggunakan kalimat je vous prie de bien vouloir, nah ini artinya permintaannya lebih resmi, dan mon gentil ini berarti ini agak memaksa. Je vous prie de bien vouloir artinya kita harus melakukan itu, tapi ya dengan sopan memintanya. Jadi ini mon gentil ini bukan kurang sopan ya, tapi ini istilahnya agak memaksa karena harus, tapi dia dengan sopan memintanya. Kemudian pour lire les paroles de la chanson d'Adamo vous permettez. Nah, kalau ingin melatih ini ada di dalam suatu lagu mengenai kalimat-kalimat ini, kita bisa langsung ke link alamat ini ya. Selanjutnya saya langsung aja lanjutkan sedikit lagi. Kata-kata ketika kita melakukan sesuatu yang positif. Ketika orang melakukan sesuatu yang baik kepada Anda. Jadi istilahnya kita harus mengucapkan terima kasih kan. Ketika orang ingin menunjukkan kalau dia senang karena seseorang memberikannya sesuatu, untuk melakukan sesuatu untuk kita bisa mengatakan je vous remercie. Artinya saya berterima kasih kepada Anda kalau
En français parle. Untuk lebih familiarnya itu kita menggunakan merci atau merci beaucoup. Mais merci bien n'est pas très poli. Oh, begitu ya. Saya sering pakai merci bien karena saya sering dengar orang merci bien. Malah jarang banget di sini merci beaucoup. Jarang banget, kecuali dalam tulisan itu ada. Tapi kalau sehari-hari saya sering orang mengatakan merci bien. Oh, ternyata itu enggak ini ya, kurang sopan ya. Oke deh. Kemudian kita juga bisa menggunakan menambahkan c'est gentil. Merci, merci beaucoup madame, c'est gentil. Atau kadang-kadang c'est trop gentil. Misalnya kalau ketika sedang ada orang mengangkat barang, kemudian kita bantu gitu kan, karena dia keberatan, biasanya dia langsung menambahkan merci beaucoup, c'est trop gentil atau c'est trop trop gentil. Eh, Kemudian biasanya mereka menambahkan juga vous êtes bien aimable, artinya Anda sangat ramah sekali. Kemudian kalau kita dikasih kado, nah kita bisa menambahkan je suis très touché. Nah, saya sering dengar nih, je suis touché atau je suis très touché. Saya sangat tersentuh. Istilahnya. Jadi kalau dikasih kado. Oke.